hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila Indonesia tahun 1945. Pemuda, saya mengajak pada elemen pemuda dengan secara semangat untuk bisa menjadi garda terdepan, mulai dari pembangunan di sosial masyarakat, supaya kita komuniti lebih ke depan. Soekarno pernah berkata, berikan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Jadi ayo kita bareng-bareng semuanya, kita rapatkan barisan, kita kompak, tidak hanya pemuda berbicaranya prestasi, tapi kita harus lebih ke masyarakat untuk bisa menjadi andil. Pemuda itu 97 dari tahun 1978 dengan waktu yang sekarang bukan waktu yang bentar ya. Anak muda mulai mendeklarasikannya, mengikrarkan sumpah janjinya terhadap kesetiaan terhadap negara, itu sudah diuji oleh berbagai macam dan ujian. Sampai saat ini kita masih konsisten memperjuangkan itu. Nah, saat ini kita berjuang dengan waktu dan suasana yang berbeda. Tidak seperti dulu menumpahkan darah, pengorbanan tenaga, waktu, darah, dan lainnya. Sekarang kita saat ini saya belum melihat keberpihakan orang-orang tua kita memberikan ruang dan gerak kepada anak muda berkarya, berinovasi di kecamatan Rawa. Contoh kecilnya apa? Keberpihakan anggaran. Jadi yang namanya suatu gerakan atau mungkin kegiatan bohong besar kalau tidak dibantu oleh anggaran. Nah, sampai saat ini keberpihakan orang-orang tua kita, kades-kades kita, sekecamatan Ramaga, kecamatan tidak memberikan itu. Dan saya juga melihatnya ini sepertinya acuh ya. Seharusnya kan peningkatan SDM anak muda dalam rangka meningkatkan kapasitasnya, itu anak muda harus diberikan ruang dan gerak, dibantu anggaran. Contohnya apa? Melakukan pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan anak muda. Dengan punya keterampilan, anak muda bisa berkarya, bisa membangun wilayahnya, bisa membangun lingkungan. Nah, itu saya punya catatan. Seharusnya kan keberpihakan ini dibantu oleh anggaran bukan secara pribadi, tetapi anggaran yang ada di dalam pemerintahan, ini dalam anggaran desa, kecamatan, harusnya kan itu memberikan waktu dan ruang plus anggarannya untuk anak muda berkarya. Ya, Pak, terkait hal itu, upaya apa yang sudah dilakukan ke pemerintah desa, Pak? Ya, selama ini kan kita sudah mengikuti kegiatan kita, desa, dan sudah kita sampaikan dalam forum reses juga sudah kita sampaikan. Forum reses itu ada beberapa komponen ya, unsur masyarakat, termasuk kepala desa. Sudah kita sampaikan, ini keberpihakan anggaran terhadap anak muda itu mana? Ya, itu sudah sampaikan secara organisasi, secara lisan, kita di forum-forum resmi pemerintahan. Tapi mungkin saat ini mereka beliau ini orang tua kita mungkin belum terketuk hatinya. Jadi anak muda ini mau dibawa kemana? Karena negara ini akan bertahan ya dengan anak-anak muda yang punya kemampuan, yang punya kapasitas, kan mereka juga pasti akan keluar. Nah, penduduk bangsa ini anak muda. Ya, pemerintahan boleh hadir, pemerintahan boleh tidak stabil, tapi bangsa ini tidak boleh rugi. Ya, bangsa itu tetap ada. Siapa yang berjuang di anak muda? Dan menurut saya anak muda itu yang kita harapan saya ke depan ini ada sinergitas. Saya harapkan ini anak muda ini dirangkul, diajak digali potensi ini. Kalau mereka tidak punya potensi, tidak punya kapasitas, itu diberikan ruang dan waktu. Jadi kemampuan ini diberikan, ada waktunya, ada ruangnya, keberpihakan anggaran. Sehingga anak muda ini punya potensi yang dikembangkan. Kecamatan terkait kegiatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tingkat Kecamatan Ramaga, alhamdulillah bisa dijalankan sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah tahun ini tingkat kehadiran cukup lumayan banyak, dan mudah-mudahan dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ini kita yang sudah tua harus sadar akan regenerasi. Jadi harapannya memberikan regenerasi dan edukasi kepada pemuda-pemuda yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Himbauannya Pak terkait acara
himbauannya jadilah pemuda yang berkarakter, bisa menepis kebiasaan-kebiasaan buruk yang datang melalui medsos, yang dari kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa kita, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendahulu kita dari pemuda-pemuda yang melaksanakan Kongres tahun 1928 bisa dijadikan barometer untuk bangkitnya pemuda Indonesia. Perlibatan itu kan diawali dengan kalau pembangunan ya, diawali dari Musrembang Des. Pada saat Musrembang Des, kami berharap peran aktif para pemuda ikut di dalam Musdus. Mengawal ke Musrembang Des, mengawal juga di Musrembang Kecamatan sampai ke Musrembang tingkat kabupaten. Sehingga yang diharapkan pemuda yang saya ini apalah ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Nah, dalam hal ikut serta dalam kegiatan pembangunan, silakan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Di situ ada PPK, ada kepala desa. Kalau untuk pribadi saya dalam Musrembang ini berharap para pemuda itu mengusung tentang kepentingan peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan dalam hal keterampilan, keahlian, sehingga bisa menjadi pemuda yang mempunyai usaha sendiri dengan bidang keahliannya masing-masing. Ya, Pak, sejauh ini Pak, dalam regulasi tata kelola pemerintahan desa Pak, perihal keterlibatan organisasi kepemudaan dalam ikut serta Musrembang sejauh mana Pak? Kalau saya lihat dalam Musrembang, saya suka lihat kehadiran para pemuda, walaupun hadirnya tanpa mengenakan atribut. Karena kalau kita tahu ya, salah satunya di Pemuda Pancasila itu ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang notabene di lingkungannya ada yang jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RW, ada yang jadi tokoh, sehingga hal itulah yang bisa menyalurkan aspirasi. Nah, saya sampaikan dalam hal pembangunan, jangan sampai kita merasa menyesal ketika bangunan di wilayah kita tidak dibangun, padahal tidak dilaporkan pada saat Musrembang. Jadi di Musrembang itulah masyarakat, khususnya para pemuda, harus lebih proaktif.